Pinteran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati, para asatidzah, para ustadzah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kemuliaan dan satu kebanggaan bagi saya bisa bertemu dengan antum semua di majelis manusia-manusia pilihan. Ana selalu menyebut para ikhwah, majelis semacam ini adalah majelis orang-orang pilihan, karena keberadaan kita bisa berkumpul di tempat ini. Sebagian di antara kita adalah pengurus yayasan, sebagian di antara kita adalah pengurus sekolah TK, PAUD maupun SD putra dan putri. Sebagian di antara kita adalah para ustadz dan ustadzah. Keberadaan kita berada di tempat semacam ini adalah manusia-manusia pilihan. Ini sadari di titik awal. Sebelum kita banyak melangkah, sebelum kita banyak berkiprah, sadari bahwasanya kita dipilih oleh Allah lebih daripada semua yang lain. Cobalah renungkan. Ana singkat-singkat aja karena waktunya mepet. Jadi keberadaan kita sebagai manusia itu sudah merupakan pilihan Allah, karena makhluk Allah itu banyak. Allah kalau nyebut manusia itu nyebut sebagai makhluk pilihannya. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Lah, kita tidak cukup Allah jadikan sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita itu sebagai sebagai manusia yang beriman. Ini pilihan yang kedua. Setelah kita jadi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menyaring dari semua manusia, kita jadi manusia yang beriman. Dan itu tidak Allah berikan kepada semua orang. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innad dina indallahi al-Islam." Agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Cukup sebagai orang muslim? Tidak. Di antara semua orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai insan-insan yang ahlus sunnah, muslim yang berusaha menapaki jejaknya Rasulullah SAW yang digariskan, yang dibawa, yang dititi oleh para sahabatnya. Kalau kita luaskan pembahasan ini terlalu panjang, tapi intinya, bukankah kita semua tahu lah, insya Allah nggak perlu kita panjang lebarkan, bahwa Islam itu kata Rasulullah SAW akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang kewabeh itu golongan yang salah, ada satu jalan yang selamat, dan jalan itulah jalan yang insya Allah sekarang sedang kita tempuh, jalan ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini kenikmatan yang tiada bandingannya. Sampai-sampai jangankan zaman kita sekarang para ikhwah, di zaman tabi'in loh, sekelas Abul Aliyah, imam besar ahlu sunnah di zamannya, Abul Aliyah, imam besar ahlu sunnah di zamannya, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepadaku dua nikmat yang saya itu nggak ngerti nikmat apa di antara keduanya yang paling besar. Satu, Allah menjadikan aku muslim, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku haruri. Siapa itu haruri? Khawarij. Kenapa yang beliau sebut adalah khawarij, tidak kelompok-kelompok yang lain? Karena dua sebab. Pertama, belum banyak kelompok yang muncul di zaman tabi'in. Ada beberapa kelompok di antaranya khawarij. Yang kedua, khawarij itu di mana-mana seru. Kenapa? Yuk, karena slogannya kan melawan kezaliman penguasa.
Makanya banyak orang yang katut, banyak orang yang melok. Tapi begitu beliau merasakan bahwasanya beliau termasuk tidak terseret ke dalam arus itu, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman kita sekarang. Tidak cukup itu para ikhwah. Kita bukan hanya seorang ahlu sunnah biasa. Kita adalah ahlu sunnah. Jadi yang berusaha untuk menambah ilmu kita, berusaha untuk selalu belajar, berusaha untuk selalu ngaji. Ahlu sunnah yang talibul ilm. Kan talibul ilm gak harus mondok, apalagi di Gresik, masya Allah. Bisa tuh. Kalau dulu itu sebelum covid kayaknya tiap malam orang ngaji. Karena sekarang masih orang kayaknya. Tapi online, setiap hari online. Sekarang tiap hari. Kalau dulu sebelum covid kota Gresik ini, subhanallah, tiap hari kayaknya ada pengajian. Tiap malam ada majelis, ya ono tafsir, ya ono hadis, ya ono akhlak, ya ono fikih, ya ono tauhid, ya ono ini, ya ono itu. Dan itu kenikmatan yang Allah berikan pada ahlu sunnah di kota ini, di negeri ini, yang tidak Allah berikan di tempat-tempat yang lainnya. Cukup ya akhwan sebagai itu? Tidak. Setelah dengan saringan-saringan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memilih antum semua menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi salah satu pengemban dakwah ini. Gak harus orang-orang kayak kami. Pengemban dakwah ini adalah orang yang berusaha untuk menyampaikan Islam yang benar, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas. Mulai dari mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan huruf hijaiyah, mengajarkan baca tulis, mengajarkan apa, sampai mengajarkan masalah-masalah daqiqul ilm, masalah-masalah yang rumit dalam dunia ilmiah. Semua itu adalah orang-orang yang mulia, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang terpercaya. Kata Rasulullah SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa ilmu ini per generasinya adalah orang-orang yang terpercaya. Jadi orang-orang yang terpercaya. Para ikhwan azanillahu wa yakum. Itu yang pertama kali harus sadari bahwasanya jadi keberadaan kita di sini adalah nikmat agung. Wallahi akhwan, nikmat agung. Tatkala ilmu apapun yang kita miliki itu bisa kita kerahkan, bisa kita gunakan untuk kemaslahatan akhirat kita. Bukan kemaslahatan sebentar, tapi kemaslahatan yang tertinggi. Coba jangan bayangkan. Coba jangan bayangkan satu masalah. Kalau umur kita itu 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Mulai balik umur 15. Mulai beneh umur ngerti beneh. Mulai rodok beneh gitu loh. Ya salat kakek dek kongkon, ngaji ra kakek dek kongkon. Ngono umur piro? Mulai ngaji umur piro? Oh, ono sing umur 30, ono sing umur 20, ono sing umur 21 gitu. Anggaplah umur 25 wis. Mulai ngaji umur 25, mulai beneh umur 25. 25 sampai 70 itu kan berarti 45 tahun. 45 tahun para ikhwan cari modal amal untuk dibawa bekal ke alam akhirat itu gak nutut. Belas gak nutut. Wong di alam kubur lo bisa jadi 1000 tahun nanti kita dalam kubur. Di padang mahsyar itu puluhan ribu tahun. Apalagi kalau sudah perhitungan hisab, apalagi kalau sudah perhitungan sirat. Makanya gak nutut. Waktu yang kita miliki, wallahi, seandainya waktu yang kita miliki ini digunakan, jadi untuk digunakan para ikhwan azanillahu wa yakum, semuanya untuk cari bekal akhirat dalam arti ibadah mahdhah, ya salat, ya ngaji, ya poso, ya zikir, itu nggak nutut untuk bekal kita nanti ke alam akhirat. Maka sebuah kenikmatan besar ya akhwan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala
menganugerahkan kepada kita satu jalan. Dengan jalan itu kita tetap bisa mendapatkan pahala meskipun secara fisik orang-orang sudah mengatakan kita mati. Apa itu? Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min salas. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka semua amalnya putus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, anak soleh. Dan para ikhwah, di antara ketiga amal ini, maka orang-orang seperti kita, anak katakan seperti kita, karena anak juga di pesantren, itu adalah orang yang memiliki bagian yang paling besar. Coba ya dengan bayangkan, nek ngandalno anak soleh, anak sampean ku piro? Anak dhewe lho. Anakku kek 10 wis ini terus karo bapak kok. Kek wingi ku lahiran terakhir iku 3 bulan yang lalu ku sawone ini. Bar lahiran ku seneni karo bapak. Wis bi kok ojo nyeni meteng neh ngono. Lah meteng kan gak urusanku to, Pak. Yo gak bahasa gak ngono lah enak. Ya bahasa sing halus tapi intine ngono. Mau hamil mau gak hamil itu kan gak urusanku, urusane Sang Pencipta. Ini. Tapi iku wis kaken kata wong tua. 10 itu wis kaken kata orang tua. Apalagi nih anak emek siji, loro, ngono gak gelem nambah. Loro gak gelem nambah, Mas. Ini semacam itu. Itu nih anak kandung. Terus ya ikhwan, siapa yang jamin kalau anak kandung kita itu dadi wong? Mulai dadi kethek. Lu siapa yang jamin ya kawan? Anak kandung kita itu dadi wong, siapa yang jamin? Wong apa itu hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oh Nabi Nuh lho anaknya gak beres. Ini Nabi Nuh lho gak sampean gak nabi, gak rasul. Anaknya gak beres. Ada imam besar zaman tabi'in, salah satu perawi Sahih Bukhari, Al-Imam Ibnu Ulayyah. Ini sering muncul kalau kita baca Sahih Bukhari sanati, nama ini sering muncul. Ani bin Ulayyah. Anak itu jadi tokoh Jahmiyah. Begitulah kodrat ilahi. Imam Malik rahimahullah ta'ala itu kurang oponi atau Imam Malik rahimahullah ta'ala. Suatu hari beliau itu ada majelis ta'lim di rumah. Di omah ini majelis ta'lim. Lah orang-orang pada datang ngaji, anak keluar dari dalam rumah metu dulinan layangan. Ya gak dulinan layangan, dulinan opo gitu loh, gak ngalu ngaji. Imam Malik kelus dodo sambil mengatakan alladzi yuhawwinu qalbi innani a'lam annal ilma la yuras. Yang sedikit melegakan hatiku. Aku itu tahu kalau ilmu itu gak dapat diwariskan. Jadi siapa yang jamin kalau anak kita itu dadi? Yo semoga dadi ngono to. Tapi siapa yang jamin? Lah, kemudian anak itu jumlahnya mek didik. Makanya anak yang paling ya kawan, orang yang paling bahagia adalah wong sing anake akeh. Dan orang yang anaknya banyak adalah para guru. Kita ya kawan, orang yang berkiprah dalam dunia pendidikan. Jenengan di sini anak piro? Akeh, ngono 100? Hah? 500? Anak di sini apa? TK-nya 100. TK-nya 80-an. 80. SD-nya? 80-an juga, loh 160-an. Anak 160-an. Siapa di antara kita sing duwe anak 160? Anak kandung loh. Enggak ada. Wong Anas bin Malik, setiap anak cerita dalam Sahih Bukhari, anaknya itu lebih dari 125 itu. Anaknya Anas bin Malik itu kan 125 lebih. Itu takonane ku bojone piro, Bu? Ini. Tanyanya itu istrinya berapa? Saya tidak tahu. Pokoknya anaknya di atas 125. Paling penting azan Allah yani wa iyyakum. Yang kedua ya akhwan, anak-anak didik kita itu adalah anak-anak kita. Dan mereka insya Allah sangat kita harapkan nanti jadi uang. Yani mereka diletakkan di sini, disekolahkan di sini, kemudian kita didik. Insya Allah Subhanahu Wa Taala jadi apa? Akhirat. Itulah makna sabda Rasulullah SAW. Au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat.
Dan ada satu hal ya akhwat yang penting banget antum paham. Ilmu yang paling manfaat adalah ilmu yang antum ajarkan. Wallahi ya akhwat, Ana sering ngomong ini pada asatidzah di Al-Furqan. Wallahi seandainya bukan karena amanah ilmu yang sudah kadung saya pegang, aku kepingin ngajar SD. Seandainya bukan karena ngajar TK, ngajar SD, tapi TK Al-Furqan kon gono ustati, jadi ngajar SD. Seandainya bukan karena wis kadung Allah ngasih amanah ilmu yang sekarang anak pegang dan harus disampaikan, anak itu kepingin ngajar SD. Kenapa para ikhwah? Ilmu yang paling manfaat itu ilmu yang diajarkan di TK dan di SD. Ini ilmu sing tak ajarkan itu, ini apa toh? Wong pembahasan kumbulet, ben ngomong masuk kelas itu perbedaan ulama, terus tukaran. Ulama satu dari link ini dibantah ini, ulama kedua dari link ini dibantah ini. Ngono ben mlebu kelas. Terus bendino itu tukaran nih karo murid. Lah piye? Bantahnya terus karo murid ini. Tiap hari. Ini tiap hari, dan memang anak sengaja. Karena kemampuan ilmiah fikih itu hanya bisa diasah dengan cara semacam itu. Ini bisa diasah dengan cara ini semacam itu. Makanya antum melihat anak Al-Furqan gak cocok karo guru itu biasa normal, mal normal. Ini kenapa? Ya memang gue ngono cara ngajar. Ya macam itu. Tapi ilmu jenis yang itu digunakan kan ya jarang-jarang. Ilmu yang setiap saat dipakai, ilmu yang setiap saat digunakan, ilmu yang setiap saat dimanfaatkan oleh seorang muslim, itu ilmu yang diterima di mana? Di TK ya ukhti. Ya akhi, ilmu yang diterima di TK, ilmu yang diterima di SD. Siapa yang menjadikan anak itu hafal dengan bagus bacaan Al-Fatihah? Guru Ma'had Ali atau guru TK? Guru TK, guru TPA, guru SD. Dan Al-Fatihah itulah yang selalu dibaca dari mulai anak balik atau sebelum balik sampai meninggal dunia. Siapa yang ngajari anak bisa berwudu dengan benar? Kami yang ngajari Ma'had Ali bahas ruweti wudu, wong gara-gara kuping dipeluntir ada khilafnya berkepanjangan. Peluntir ini lho pas ngusap, diusap yang telu apa pinggisan, diusap nggak pakai air lagi atau nggak pakai air lagi. Ini itu masuk rukun atau masuk sunnah, itu kan pembahasan ngono ini. Tapi yang ngajari wudu itu antum, yang ngajari wudu itu anti, yang ngajari wudu dengan benar itu anti. Tatkala anak nanti iso wudu sampai meninggal dunia, anak itu mati sebenarnya. Anak itu wudu, maka ilmu yang dipakai adalah ilmu anti. Ilmu yang dipakai adalah ilmunya antum. Dan kiaskan pada semua yang lain. Seorang anak itu ya akhi, nanti bisa moco Quran dengan lancar, suatu ketika nanti bisa sampai hafid, suatu ketika nanti bisa sampai menguasai qiraah sab'ah, suatu ketika nanti bisa sampai menguasai tafsir. Itu landasannya itu kan bukan ilmunya kami, landasannya itu kan jenengan yang ngajari. Ngajari apa? Ngajari moco bahasa Arab. Yo ngajari di sini pakai tilawati, apa qiraati, apa al-barqi, apa kira alilatfal, waduh bukan kira alilatfal. Itu yang ngajar itu bukan kami, yang ngajar itu jenengan. Bahkan aku itu loh kalau ditanya sama orang-orang, ini Ustaz, anek sampean kok iso hafal Al-Quran ku piye carane? Embo aku ya ora ngerti, kok aku sing ngajari. Anak sampai kadang-kadang itu, masya Allah, anak-anak hafal Al-Quran. Itu loh aku kok oleh pahala apa ora? Anak sebagai orang tuanya itu dapat pahala apa enggak? Karena anak enggak pernah ngurus. Nah gimana ngurus tiap hari kelayapan? Tiap hari kelayapan nih. Orang kata mulai, Pak ada subuh sampai malam. Anak selalu mengatakan itu bukan hasil saya. Itu ada hasil ibunya dan hasil ustazahnya. Ini bukan hasil saya. Maka fahami ini, bahwa ilmu yang anti ajarkan, ilmu yang antum ajarkan, itu adalah ilmu tertinggi, ilmu yang amat sangat tinggi. Perawatan azanillahu wa iyyakum.
Ini tatkala kita munculkan, itu akan kita ada perasaan senang, ada perasaan bangga, ada perasaan nikmat bahwasanya yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat yang sangat besar, itu adalah nikmat yang sangat amat agung, menjadi tolak awal generasi, jadi menjadi tolak awal generasi yang akan datang, menjadi awal-awal generasi yang akan datang pada waktunya nanti. Di tangan kita lah anak-anak kita itu akan terdidik, di tangan kita lah anak-anak kita itu akan berhasil. Makanya ini wong alim sing bener itu mesti nyebut guru TK. Ini saya kan satu-satu itu rapatnya bener. Jadi kalau kita lihat biografinya Imam Bukhari, lihat biografinya Imam Muslim, lihat biografinya para ulama, sebagaimana banyak dinukil oleh Imam Al-Hafidz Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Ini kan mesti ono guru-gurunya. Mana tahu Imam Bukhari itu masyayikhuhu, guru-gurunya. Itu yang disebut pertama kali itu guru kutab, mesti guru kutab. Kutab itu sekolah sebelum sekolahnya zaman dahulu, sebelum mereka mulai hafal Quran, sebelum mereka mulai hafal cari hadis, sebelum mereka mulai belajar fikih, itu mereka belajar di emperan-emperan masjid, belajar baca, tulis, hitung. Saya ngono yo TK, saya ngono yo TPA. Makanya istilah ini dipakai oleh sebagian kalangan, nama kutab Al-Fatih itu mengambil dari istilah ini. Istilah pada zaman dahulu itu orang ono TPQ, orang ono TPA, tapi istilah pada zaman itu namanya kutab. Ini namanya kutab. Di situ mereka belajar baca, di situ mereka belajar tulis, di situ mereka belajar hitung. Istilah kita itu calistung, ya, baca, tulis, hitung. Setelah bisa baca tulis, baca hitung, setelah bisa itu baru kemudian mereka mulai belajar ilmu-ilmu lain, mulai belajar ini, belajar itu. Mereka selalu menuliskan, belajar baca dari sini, belajar ini dari sini, kemudian belajar yang lain disusulkan pada belakangnya. Jadi ini sadari untuk yang pertama kali. Bahwasanya kita adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan. Kemudian ya akhi, posisi antum itu posisi tanpa hama. Posisi jenengan untuk ngajar di tempat semacam ini, di SD, di TK gitu ya, itu posisi tanpa hama. Beda dengan kami, beda dengan orang-orang kayak kami, itu hama yake. Ini hama yang akhirnya ngerogoti pahala itu wakeh. Ini bukan hama tanaman, hama tanaman paling yo gak panen. Ini hama pahala. Jenengan itu area bebas hama. Hamanya pahala itu kan ujub, takabur, riya, sum'ah. Iku sing gari-gari pahala entek. Yang membuat pahala habis. Lah, orang yang kena penyakit kelas-kelas takabur, ini ngerasa pinter-pinter dhewe, ujub, riya, sum'ah, itu siapa? Para ulama-ulama kibar, para asatidah kondang, para orang-orang besar. Mereka lah yang paling sering terkena penyakit yang berbahaya itu. Tapi jenengan kan nggak tahu toh ujub. Aku itu guru TPA. Ya kucing guyu re. Aku ini guru SD. Ngono ya guru kau cacing. Jadi karena arepe ujub itu nggak pantas, maka akhirnya nggak ujub. Mau riya itu, apa sing riyakno? Wong guru TPA kok riya? Riya karo sapa? Akhirnya nggak riya. Akhirnya nggak sum'ah. Kalau nggak ada ujub, nggak ada riya, nggak ada sum'ah, kan akhirnya nggak ada takabur. Kan takabur itu riya, stadium 4-nya riya. Stadium 4-nya riya, stadium 4-nya ujub, itu kan akhirnya jadi takabur.
Karena memang asalnya sudah nggak ada. Riya, sum'ah itu nggak ada. Maka akhirnya takabur pun nggak ada. Dari sini ya akhwan, ya akhwati, fahami hal ini. Kalau yang kita inginkan itu adalah kebahagiaan akhirat, kalau yang kita inginkan itu adalah pahala, maka sebenarnya posisi antum di sini adalah posisi yang paling beruntung, posisi yang paling bahagia, posisi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya memang penyakiti wong itu ono satu. Kenapa kemudian orang itu rata-rata kepingin posisi-posisi atas? Memang wong itu di penyakit satu, namanya hubbuz zuhur. Kepingin kepingin tampil. Orang itu punya penyakit satu, kepingin dia itu yang ditonjolkan, yang ditampilkan, yang dinampakkan. Penyakit satu itu seandainya bisa dikubur, bisa dipangkas, yang kita pikirkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini sebenarnya kita sudah tahu kok, tinggal noto hati. Ilmu ini kita itu sudah tahu, tinggal noto hati. Bahwasanya kita itu di dunia ini sementara, yang kita inginkan adalah alam surgawi. Wallahi ya akhwan, seandainya bukan karena sabdanya Rasulullah SAW kepada Umar, kita tidak akan pernah mengenal orang namanya Uwaisul Qarni. Seandainya bukan sabdanya Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, beliau ngomong kepada para sahabatnya, di antara mereka adalah Umar, dan perawi hadis ini adalah Umar. Umar mengatakan, dulu tatkala kita masih bersama Rasulullah SAW, Rasulullah pernah ngomong, sayatikum Rabbun Yamaniyah, akan datang suatu ketika nanti rombongan dari negeri Yaman. Ini Rasulullah SAW menyampaikannya di akhir tahun 9 Hijriah, itu namanya Amul Wufud, tahun di mana banyak utusan dari berbagai negara datang ke kota Madinah menyampaikan keislamannya. Lah, semua daerah ya, dari negeri Syam, dari ini datang ke kota Madinah untuk menyampaikan keislamannya, tapi ra ono rombongan teko Yaman. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, sayatikum Rabbun Yamaniyah, saya akan suatu ketika nanti akan datang rombongan dari negeri Yaman. Apabila suatu ketika nanti ada rombongan dari negeri Yaman, maka tanyakanlah seseorang namanya Uwais dari suku Qarn. Uwais dari suku Qarn, dia itu punya ibu sifatnya begini, dia itu berbuat kepada ibunya begini. Dia, artinya banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau nanti kalian ketemu dengan dia, mintalah supaya dia memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian. Ucapan itu diiling-uling oleh para sahabat. Rasulullah meninggal dunia, rombongan Yaman belum datang. Abu Bakar naik khalifah sampai beliau meninggal dunia, rombongan Yaman belum datang. Baru di zaman kekhilafahan Umar ada rombongan dari negeri Yaman. Begitu ada rombongan dari negeri Yaman, maka langsung disambut oleh Umar. Pertanyaan pertama, apakah di antara kalian ada Uwais al-Qarni? Uwais dari suku Qarn. Ya rombonganku toleh. Sopo jenenge Pak Uwais itu? Enggak ada rombongan. Ada. Cari ada. Karena Rasulullah gak mungkin salah. Dicari, ternyata tukang ngurusi kuda, pikati kalau bahasa kita itu. Jadi tukang ngurusi kuda di mana-mana kan, ini rombongan pada zaman dahulu itu mesti ono 1-2 orang diikutkan dalam rombongan untuk ngurusi kuda, yang ngasih mangan, yang ngasih minum, yang istirahatkan, yang ini, yang itu. Mau membesar disuruh ngurusi kuda, ya orang lah. Ini lah, orang semacam itu kan biasanya nggak dikenal. Pokoknya ini nggak dikenal. Ternyata dialah yang namanya Uwais. Dia suruh menghadap. Yani kemudian, kamu Uwais, dari suku Qarn, iya. Punya ibu sifatnya begini, iya. Kamu selalu berbuat begini, yo karena Rasulullah nggak mungkin salah. Maka kemudian Umar mengatakan, wahai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonkanlah ampunan untukku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis malah bengong. Loh, gak salah toh? Apa mboten salah? Apa enggak saya yang minta untuk didoakan oleh jenengan ya Amirul Mukminin sebagai sahabat utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Umar mengatakan bukan. Kemudian beliau menceritakan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa
wasallam. Singkat cerita, yani kemudian Uwais itu, kemudian beliau ditanya, Uwais setelah ini mau kemana? Saya mau ke Syam, mau ikut rombongan ke Syam. Saya akan tuliskan perintah kepada gubernur Syam untuk muliakan kamu. Jangan. Yani biarkan saya tetap menjadi orang-orang yang tidak pernah diketahui. Dan setelah peristiwa itu, Uwais menghilang dari peredaran. Setelah peristiwa itu, Uwais itu nggak pernah diketemukan di mana berada dan wafatnya di mana. Karena beliau cukuplah dikenal oleh penghuni langit, meskipun tidak pernah dikenal oleh penghuni bumi. Jadi mereka para ikhwah, orang-orang yang tertutup. Jadi orang-orang yang nggak pernah dikenal, orang-orang yang nggak pernah disupri, orang-orang yang nggak pernah dilihat. Mereka lah orang-orang yang amalnya tanpa hama, amalnya tanpa penyakit. Penyakitnya jenengan itu hanya satu tok, ngobati satu masa ra iso. Nek aku kan ngobati akeh, ngobati ujub, ngobati riya, ngobati sum'ah. Ini menahan diri jangan sampai takabur, menahan diri jangan sampai sok-sokan. Ya, penyakitnya jenengan, yuk ada penyakitnya di anak tambah nemen. Penyakitnya di jenengan itu cuma satu. Apa itu? Hah? Apa itu? Penyakit ngarep-ngarep duit. Bodoh karena aku barang yang ngono. Penyakit ngarep-ngarep duit. Penyakit itu hanya satu. Kalau ini bisa dikendalikan, bukan berarti ngarepkan duit itu nggak boleh loh ya. Boleh, tapi tolong dikendalikan. Kita sadari satu hal ya akhi ya ukhti, bahwa amal antum itu amal yang sangat amat tinggi, sangat amat tinggi, dan tanpa wereng, tanpa hama. Tapi ada satu penyakit berbahaya. Penyakit ini sebagaimana nyerang jenengan juga nyerang saya. Penyakit itu namanya uang. Bahasa konkrete, bahasa apa ya, vulgare, gaji. Sadari satu hal, bahwa amal semulia yang Anda sebutkan tadi akan batal total kalau nggak ikhlas. Batal total kalau nggak ikhlas. Amal yang semulia yang saya sebutkan tadi menjadi tidak ada nilainya di sisi Allah kalau tidak ikhlas. Lah, dalilnya apa Ustaz? Gak perlu bahas dalil lah, mau ikhlas bahas dalil. Ini. Tapi sekarang coba kita runut pembahasan tentang masalah keikhlasan. Kalau kita bahas tentang keikhlasan para ikhwan, ikhlas itu Ana akan menyebutkan klasifikasinya. Jadi Ana tadi bawa tablet ini kan, aku tak wajah tak dalil pun tuh, tapi kok waktu ini mepet kasih tuh. Ini kasih tuh lah. Ya nanti kalau ada waktu tak keluarkan jadi buku lah, nggak apa-apa. Kalau ada waktu ya wis gak usah. Ngomong apa mau? Keikhlasan. Pertama peningkatan azan ya Allah ya. Ada klasifikasinya. Ada antara klasifikasi itu ada yang masih standar keikhlasan, ada yang sudah tidak lagi dinamakan dengan ikhlas. Pertama, kalau ada orang itu beramal lillah subhanahu wa ta'ala, wis gak mikir pahala, gak mikir surga, gak mikir neraka, apa ini duit tuh surga neraka orang mikir. Orang mikir pahala, orang mikir itu. Pokoknya dia menjalankan ibadah karena Allah memerintahkannya. Dia menjalankan perintah Allah, ibadah karena Allah mengingatkan. Dia itu murni hanya pingin ridho Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ini jelas ikhlas. Ini jelas ikhlas, tapi aku rawat. Aku sorry. Yang kedua, singkat aja. Yang kedua, orang yang beramal ibadah dan taklim itu adalah ibadah tertinggi dan termulia. Imam Malik rahimahullah pernah ngajar. Nah, kemudian setelah tengah-tengah ngajar, murid-murid itu pada nyadar. Salah satu di antara mereka bangun dari majelis taklim,
kemudian beliau agak menjauh dikit, kemudian sholat 2 rakaat. Ingat, masjid Taklim Imam Malik itu di mana? Di mana tempat duduknya Imam Malik? Di Raudhah. Lha kok oleh Ustaz? Ya oleh, zaman itu kan Raudhah urung sumpek, kok saiki. Zaman itu Raudhah itu belum sumpek kayak sekarang. Zaman itu Imam Malik itu tempat duduknya di tempat duduknya Rasulullah SAW di Raudhah, di pinggir mimbar. Ini makanya beliau tatkala mengatakan semua orang bisa menolak pendapatnya orang, bisa ditolak pendapatnya orang kecuali pemilik kubur ini. Ya karena kuburannya dekat dengan beliau. Beliau di dekat kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tatkala itu ada seorang santri yang lainnya bodoh nulis, dia itu tiba-tiba menghentikan tulisannya kemudian sholat 2 rakaat. Gambarannya ya, kawan, sholat di Masjid Nabawi pahalai 1000 sholat lebih baik daripada 1000 sholat di masjid yang lain kecuali Masjid Al-Haram. Gitu toh. Imam Malik kemudian dia mengatakan, setelah selesai sholat kalau dipanggil lagi marahi. Dia mengatakan, apa yang kamu lakukan itu lebih jelek dibandingkan dengan apa yang kamu tinggalkan. Kok iso? Lah kamu tadi sholat rencananya apa? Dolek pahala toh? Pahala kamu nulis ilmu lebih tinggi dibandingkan pahala yang kamu lakukan sholat 2 rakaat tadi. Padahal pahalanya 1000. Pembanding sholat di Masjid Nurul Jannah tambah bias. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu sumber segala kebaikan dan untuk kebaikan orang lain. Sedangkan sholatnya sampean tidak semacam itu dan tidak memperbaiki orang lain. Itu yang belajar loh. Apa meneh? Yang ngajar. Apalagi yang menyampaikan keutamaan majelis ilmu, majelis ibadah. Majelis ilmu itu jadi adalah sebuah majelis ibadah. Lah, yang kedua ya khawatirin azanillahu wa iyyakum. Dalam kasus semacam ini adalah orang yang ibadah, salah satu di antara ibadah itu adalah ngajar dan belajar. Majelis ilmu, ngajar dan belajar itu sama. Yang kedua adalah mencari ridha Allah dan mencari janji akhirat. Janji akhirat itu apa? Ya surga, ya terhindar dari neraka, ya dapat pahala, ya terhindar dari dosa. Apa hukumnya ini? Ikhlas, tetap ikhlas. Jadi misalkan gini, ono wong sedekah wakaf di masjid, atine itu karep kepingin dapat istana di surga. Ikhlas sama betul? Ikhlas. Ini ikhlas. Ikhlas. Baik. Yang ketiga. Ada orang ibadah mencari ridha Allah, mencari pahala akhirat, tapi yo arep janji Allah dan Rasulnya yang dijanjikan akan dapat dunia dari amal tersebut. Dari amal tersebut kan ada toh, bahkan banyak Allah dan Rasulnya itu menjanjikan dunia untuk amal akhirat. Apa contohnya? Wakai yang paling pokok aja lah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar dari semua permasalahannya dan akan ngasih rizki dari arah yang gak disangka-sangka. Ini janji dunia untuk amal tertinggi, amal takwa. Wa may yattaqillah. Lah takwa kan amal tertinggi, akramakum indallahi atqakum. Amal tertinggi. Tapi janjinya janji dunia. Dalam hadis yang lain yang kita hafal semua. Man arada an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi ajali. Sapa wae sing ngepengin untuk rezekinya diluaskan oleh Allah. Terus umure dipanjangkan oleh Allah. Maka apa? Kata Rasul beliau? Yani fal yasir rahimah, sambung silaturahim. Dan ayat hadis tentang masalah semacam itu banyak. Amali amal akhirat, janji dunia. Apa hukumnya orang beramal akhirat, ridho, mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat, iya dolek pahala
dunia, ngarep-ngarep pahala dunia, apa hukumnya? Tetap ikhlas. Kenapa? Seandainya nggak ikhlas, sing ngomong sing nggak beres. Seandainya itu nggak ikhlas, lah wong Allah dewe lho sing janjikan. Kok ternyata orang yang beramal dengan niat itu malah salah. Itu kan yo gak bener. Maka amal itu masih ikhlas. Amal itu jadi masih ikhlas. Gitu ya. 1, 2, 3. T. Lah, yang keempat sekarang. Yang keempat. Di bawahnya lagi. Apa itu yang keempat para ikhwah? Yang keempat itu ada orang beramal amal akhirat, kemudian dia itu dikasih atok. Beramal amal akhirat, ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala, tapi kemudian dia itu dibawaan dalam bahasa para ulama itu, atau ya diberi sesuatu oleh orang, tidak diakatkan, tidak ada kesepakatan, bukan diakatkan menjadi akad ujroh. Ini diakatkan menjadi akad upah mengupah. Gambaran ingat kan? Dengan misalkan itu ditanya, Mbak, guru di TK Mutiara Suna kurang 1 Mbak, sampean iso ta bantu-bantu ngajar. Yo gimana ya, sih sebentar tak rembuk dulu sama suami, dirembuk sama suami, akhirnya dibolehkan sama suaminya. Ya sudah, akhirnya teleponnya sudah akhi, ya sudah ukti ya nata ikut ngajar bismillah, tapi jangan banyak-banyak yo. Ya ini 2 hari aja dulu, barangkali kalau sanggup ya nanti nambah-nambah lagi tahun depan. Kita tahu, wis, yuk gak bahas mau aku gajiku piro, duitku piro, oleh piro, gak dibahas. Pokoknya dia diminta, kemudian dia itu disanggupi demi untuk menjalankan apa? Hikmah, untuk menyampaikan ilmu. Jadi dia itu tidak pernah kepikiran untuk mikir gajinya biro, ininya biro, dan gak pernah itu kemudian ditanyakan. Pokoknya ngajar. Engkau akhir bulan kan yo ketua yayasan ini mikir, gak mikir yo rapatek bener. Ini ketua yayasan ini gue mikir, yo dikasih amplop tok, kadang-kadang. Engkau amplop mau tulisan itu kertas tapi ya. Engkau amplop, ngono sih kadang-kadang kauan dari sini orang ewuan. Orang sing tahu wipis tapi sini 1.000 gitu. Dibuka. Ternyata isini 20.000, alhamdulillah. Ditambah 0, 200.000, alhamdulillah. Tambah 0, 2 juta, alhamdulillah. Tambah 0, bangkrut pondoknya. Oke, gak udah mikir. Jadi dia itu kayak maka itu kata para ulama kita, level ini masih masuk keikhlasan. Dan harta itu halal. Harta itu halal. Anak kagum pada sebagian asatidzah Al-Furqan. Ada sebagian di antara mereka amplop itu gak tahu dibuka. Ini dia itu suatu hari itu tanya, Ustaz, lah gajiku kok tambah banyak Ustaz? Sampai ke uang Ustaz, ini itu sudah bulan ke-6 dari tahun ajaran baru, kok baru ngerti? Belum pernah tak buka Ustaz. Nih dikasihkan bendahara, tak tumpuk gitu. Dan terus jenengan harian nih, ya tutulan tempe, tutulan tahu, ya ngingung be. Alhamdulillah. Pikiran anak kalau mendengar kalau ada ustadz kayak itu seneng. Anak yakin dari ustadz semacam inilah anak-anak Al-Furqan akan tadi wong. Ya tadi wong, orang tadi ketek. Dari ustadz-ustadz semacam itulah anak-anak kami di Al-Furqan akan jadi orang. Berangkat dari keikhlasan yang sangat tinggi dari ustadznya. Ya meskipun saya ngomong karena aku ya rapatnya pinter wong, tapi kepintaran itu nomor sekian. Puncak dari segalanya adalah keberkahan ilmu, dan keberkahan ilmu itu berawal dari keikhlasan. Ini lah napa sampean buka saat ini napa? Katanya jurune ora dibuka. Butuh duit ya. Butuh duit, anak-anak sakit. Oh lah ya, anak antum sakit ya di rumah sakit butuh duit, dan anak tahu dalam amplop itu ono duite. Akhirnya tak bukain. Berapa memang? Satu amplopnya berapa? Dia nyebut angka. Normal berarti. Jangan-jangan Allah nambahi dewi di suruh amplop, kan gak ngerti. Ini
Khawatirnya kan Allah nambahi dhewe ngono asale tak kei misalkan 1 juta tiba-tiba kok jadi 10 juta 10 juta 10 juta itu kan ya Allah yang Maha tahu. Tapi tak tanya, berapa Ustaz? Satu amplopnya berapa? Sekian. Oh, ya normal. Normal tak kira tambah-tambah dhewe ya. Ala kulli ya, Wan. Lah, kalau semacam itu para ikhwan azani Allah wa iyyakum, itu bukan gaji namanya. Itu namanya ataya. Dalam bahasa fikihnya itu namanya ataya. Jadi, ya kayak apa ya? Ustadz ngajar kemudian oleh pemerintah dikasih opo, padahal nggak ingin. Kadang-kadang dikasih opo, kadang-kadang sama siapa nggak dikasih opo semacam itu tanpa ini diakatkan, Kata nih. Kedua, kok kedua terus? Tuh 2, 3, 4, 5, kelima sekarang, kelima. Tayyib. Semua tadi orang ngajar cari ridha Allah. Cari ridha Allah. Mencari pahala akhirat. Tapi dia itu menjadikan ngajarnya itu dengan akad ujroh. Akad ujroh. Jadi ono hitung-hitungane. Pada waktu arep ngajar niku lah sak jam pelajaran wani piro. Ini jam pelajaran itu wani piro. Jadi saya ngajar berapa jam, berapa hari, lagi itu gajinya berapa. Ini namanya akad ujroh. Ya jelas akadnya yang udah akadkan dari awal. Akhirnya disepakati gini, ya ono tanda tangane, ono apa stempel tok, stempel dan macam-macam akad ujroh. Apa boleh akad ini? Akad ini kalau berawal dari keikhlasan, karepe ikhlas tapi yo untuk ya ini apalah gitu, kadang-kadang yo ditimbang-timbang lah antara satu dengan yang lain. Akhirnya dia pakai akad ujroh. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan haram duit itu. Sebagian para ulama mengatakan duit itu halal. Dan ini mazhab jumhur. Dan itu yang lebih saya kuatkan. Sampai menguatkan kenapa Ustaz? Yo karena memang dalilnya kuat, gak gara-gara aku sing ngatur, gak gara-gara aku sing ngatur. Secara dalil memang pendapat yang mengatakan boleh itu lebih kuat. Yang sangat tegas menunjukkan kepada ujroh ini boleh adalah hadis Hudzaifah. Hadis dalam Sahihain yang dikenal dengan hadisul ma. Hadis tentang kabilah ma. Hadis Hudzaifah. Masih ingat hadis Hudzaifah tatkala Hudzaifah dan para sahabat lewat sebuah kampung. Terus lumrah pada zaman dulu nih orang musafir ngelak kan minta minum sama apa camilan sama penduduk setempat. Ternyata penduduk itu pelit-pelit kondisi ngasih minum, kondisi ngasih camilan. Pelit pokoknya. Akhirnya masyarakat pelit ini tinggal. Qadarullah setelah Hudzaifah dan para sahabat meninggalkan tempat itu, kepala kampungnya terkena binatang berbisa. Sebagian mengatakan ular, sebagian riwayat mengatakan kalajengking. Yang munyeng, gulung-gulung kena racun kalajengking. Gulung-gulung gak karu-karuan. Tabib-tabib di kampung itu gak iso ngatasi. Akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan, susul tadi rombongan yang tadi sudah pergi itu kayaknya mereka wong soleh. Kayaknya mereka itu orang-orang soleh. Barangkali mereka itu punya jampi-jampi, punya ruqyah untuk mengobati. Akhirnya mereka disusul. Begitu disusul, nah karena Hudzaifah menungso ono jengkele. Wow, dijaluk ngombe kok gelem, saya nyusul. Nah, akhirnya Hudzaifah nesu. Beliau mengatakan, "Saya akan usahakan untuk meruqyah, tapi wani piro? Saya nanti dapat apa?" Ayo kita rembuk sana. Akhirnya disepakati, kalau ketua kami berhasil, kamu dapat sekian ekor kambing. Tegas itu. Dan itu berarti tegas ujroh. Tegas ini. Kalau nantinya nih itu saya akan meruqyah. Kalau berhasil, saya nanti dapat apa? Dapat sekian ekor kambing. Diruqyah, dibacakan Al-Fatihah, sembuh seperti sedia kala. Ya akhirnya karena sudah diakatkan dari awal, akhirnya diberi sesuai dengan apa yang disepakati. Beberapa ekor kambing dibawa. Di tengah perjalanan lapar, arep dibeleh. Sama teman-teman, bentar, ojo dibeleh. Halal apa enggak ini? Ini halal apa enggak? Sampeyan menjual ayat Allah untuk cari duit.
Itu sebagian sahabatnya. Sampai jual ayat Allah untuk cari duit. Iya yo, tapi sekarang DKI piye? Akhirnya dibawa ke kota Nabawi, kota Madinah Nabawiyah. Kemudian awal datang langsung dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ceritanya ya Rasulullah begini gitu. Pripun ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yani inna haqqa ma akhadtum bihi min ajrin kitabullah. Yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Itu berarti halal. Nah, aku kayak ono bagian nih, kata Rasulullah. Aku wadribu li bisahmin. Yani silahkan dibagi. Aku dikasih ya. Maksudnya aku dikasih jaluk, enggak jaluk Rasulullah itu. Cuma ingin memastikan. Jadi beliau mengatakan halal dan beliau ingin memastikan halal. Aku pun mau memakannya. Hadis ini tegas menunjukkan bahwa kalau diujrohkan uang itu halal, tapi toto niat uangnya halal, tapi kalau kemudian niatnya gak bener, nah, karek bahayai. Lah kalau diujrohkan kemudian niatnya gak bener, itulah level 6. Itulah level 6. Dan ini sangat berbahaya. Apa itu? Thalabud dunia bi amalil akhirah. Dolek dunya padahal amali amal akhirat. Dia beramal amal akhirat. Dia itu beramal amal akhirat. Tapi nggak ada niat apapun dolek pahala. Nggak ada niat apapun cari surga. Karepin dolek duit kerja. Arepe kerja di bank yo ora iso, arepe kerja di perusahaan ora iso, ngajar TK wae iso. Podo-podo kerja iki, murni cari uang. Gak ada kepikiran dolek pahala itu nggak ono. Cari akhirat gak ada, cari uang padahal amali amal akhirat. Inilah yang kesyirikan. Ini yang akan menjerumuskan pelakunya ke neraka jahanam. Makanya ya akhi ya ukhti, kalau bisa jangan turun dari level 4. Jangan turun dari level 4. 4 mau? Ya mau atau ya? Jangan sampai diakatkan kalau bisa. Nek sampai diakatkan itu jadikan hanya urusan administrasi. Administrasi itu sebenarnya gak kepingin sih, tapi kemudian ku akhir bulan ngono ku oleh amplop di tengah pinggir ngono ono slip gaji per winci sak jam sekian ngono to power rinci semacam itu, sekedar administrasi. Tapi jangan itu kalau bisa. Kalau nggak bisa gak apa-apa lah diakatkan ujroh, tapi hati-hati jangan sampai masuk level 6 karena itu amat sangat berbahaya. Amat sangat berbahaya. Anak kalau ngadepi Ustadz Al-Furqan kemudian sampai prediksinya masuk di level 6, tak usir. Keluar Ustaz antum dari Al-Furqan. Keluar, tinggalkan Al-Furqan. Anak tidak ingin santri-santri kami hancur gara-gara Ustaz kok jenengan. Apa yang akan mereka dapatkan dari seorang Ustaz yang ngajarinya itu mendolek duit? Bukan mengharapkan pahala akhirat. Insya Allah kita nggak ada lah. Piro to gajine gini, podo karo Al-Furqan. Lu tidak Al-Furqan lagi, insyaallah. Lu tidak boleh kayak berapa tuh? Tapi tolong ya kawan, jaga ini. Amal kita itu terlalu tinggi untuk didolek cari dunia. Amal kita itu cari firdaus. Amal untuk cari firdaus. Kok didolek untuk mencari bangkai itu loh. Apa ya gak edan? Ini akhirat itu cari firdaus ya akhi. Dunia itu bangkai kambing cacat. Terus satu hal yang harus kita waspadai, satu hal yang mesti kita pahami, dunia itu ono takrane. Dunia itu ono takrane. Ono takrane maksudnya ya apa ya? Ya segitu itu. Mau dicari gulung komeng, dicari dengan caranya haram, dapatnya segitu. Mau dicari dengan cara halal, dapatnya segitu. Tidak akan meleset. Rizki yang telah Allah tetapkan kepada kita untuk kita nggak akan pernah meleset.
Maka yang penting bagi kita sekarang tinggal noto hati. Sudahlah, antum itu gak usah mikir gaji. Yang mikir gaji itu yayasan. Maksudnya mikir gaji, bukan mikir boleh gaji. Mikir gaji itu yayasan. Jenengan itu mikir cari pahala, membentuk generasi masa depan, dan jenengan di posisi mulia, posisi yang tidak pernah dikenang. Itu posisi mulia. Jenengan itu mengambil posisi guru TPA-nya Imam Ahmad, mengambil posisi guru TPA-nya Imam Syafi'i. Wallahi Imam Ahmad selevel, semumpuni itu, semua pahala beliau. Ada orang yang nggak pernah kita tahu namanya siapa, tapi mendapatkan pahalanya. Siapa dia? Guru TPA Ahmad Ibnu Hanbal. Ya, karena yang menyebabkan Imam Ahmad bisa maca Quran, bisa cari hadis, bisa ngitung, itu guru TPA. Ibu Dai pastilah Ibu Dai. Kadang-kadang perasaan ini yang nggak pernah terpikir dalam dalam pikiran kita, bahwasanya ilmu kita adalah ilmu pondasi, dan semua ilmu berawalnya dari tempat-tempat semacam ini. Kita nggak pernah tahu, ya ukhti, bisa jadi salah satu di antara santri kita itulah yang akan menyeret kita ke surganya Allah Subhanahu. Belum tentu anak kita sendiri akan membawa kita ke surga. Belum tentu amal kita, sholat kita, puasa kita akan mengantarkan kita ke surga. Bisa jadi yang akan mengantarkan kita ke surga adalah salah satu dari anak didik kita. Anggaplah dari 160-an siswa tadi, gonok sing dadi cuma satu. Anggap mosok tomi cuma satu rek. Anggap sing dadi itu cuma satu. Cukup itu sebagai satu kemuliaan. Anggaplah Syekh Abdurrahman Sa'di. Seandainya beliau itu nggak punya siswa, nggak punya murid satupun kecuali Syekh Ibnu Utsaimin, cukup itu sebagai satu kebanggaan. Seandainya Syekhul Albani tidak punya murid satupun kecuali Syekh Ali Hasan, cukup itu sebagai satu kebanggaan. Seandainya jenengan dari semua siswa iki kono sing dadi kethek kabeh, ya nggak mungkin lah, Tapi ada satu yang nanti akan menjadi corong kehidupan, menjadi penyebar ilmu, dan landasannya adalah karena kita, cukup itu akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahami ini para ikhwah, fahami ini agar kita itu semangat dalam kita itu belajar. Lah, adapun urusan tentang masalah keikhlasan, kadang-kadang penyakit wong itu ya, nek bakas ikhlas ku sakarepe dhewe. Jine sapa? Yo ikhlas berarti sakarepe dhewe. Masuk jam 7 setengah 9 kita teko ngono. Itu kata siapa? Urusan profesionalisme kerja itu bukan tuntutan manajemen. Profesionalisme kerja itu tuntutan syariat. Kapan-kapan kalau kita ketemu lagi, kita bahas bahwa profesionalisme dalam aktivitas pekerjaan itu tuntutan syar'i, bukan tuntutan manajemen. Jadi pengawasnya bukan CCTV, pengawasnya adalah Raqibun Atid. Kalau pengawas CCTV kan ada atur. Tapi kalau sudah pengawasnya Raqib Atid, itu yang masalah lain. Buku catatannya bukan jurnal absen guru, tapi buku catatannya adalah buku catatan amal kita masing-masing yang Allah akan bagi nanti di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari